Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk beribadah. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, terpujilah Allah, hikmahnya besar. Terpujilah Allah, hikmahnya besar. Begitu kasihnya untuk dunia cemat. Sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, puada dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, puala dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab pujilah, 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 puala dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab dipuji, dipuji padanya sebab, sekali lagi dipuji padanya sebab hikmat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini dan dengarlah firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak ada yang merebut mereka dari tangan Bapa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadiratnya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan dan membasuh dosa kita. Sebelumnya kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki
daripada Tuhan. Kami membutuhkan penyucian dan pengudusan daripada Tuhan. Karena Engkau berkata, jika kami mengakui dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan menjauhkan kami dari segala kejahatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyucikan dosa kami, karena Engkau membuktikan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang sedang mengalami ketakutan oleh karena virus yang sedang melanda bangsa kita. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa gunung batu kita adalah Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita berserah kepada Dia. Oleh karena itu kita memuji Dia. Kita mau katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai puji-pujian kita kepadanya. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, di badai topan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Yesus adalah kota benteng kita. Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Kita tidak perlu takut. Bapak Ibu tetap berdiri. Sebagai orang percaya, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kesempatan ini kita mau doakan bangsa dan negara kita. Sebelumnya kita naikkan pujian. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, biarlah kita bersyafaat di hadapan Tuhan pada saat ini. Untuk kondisi situasi yang sedang kita alami, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah, memulihkan bagi mereka yang sudah mengalami sakit penyakit saat ini. Saat kita melihat jalan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dan berkarya. Saat ku tak melihat jalan,
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, jemaat berjemaat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membuat kami masing-masing. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati jemaat-jemaat-Mu pada saat ini. Baik anak-anak, orang tua, Engkau Tuhan yang melindungi. Engkau Tuhan bentengi kami dalam malaikat sorgawi. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga segala virus yang sedang mewabah pada saat ini tidak mampu Tuhan menyerang kami. Oleh karena kami tahu bahwa Engkau yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang membentengi kami, Tuhan Engkau yang menolong kami pada saat ini. Tidak ada sandaran kami Tuhan selain Yesus Kristus. Oleh karena itu kami terus menyerahkan kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati, Engkau Tuhan yang membentengi hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja Tuhan. Engkau lindungi gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya ibadah yang dilakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan semua boleh diberkati oleh Tuhan, baik yang mengambil bagian maupun yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Sungguh Tuhan, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati para pemerintahan kami pada saat ini Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi para pemerintahan kami, supaya mereka boleh mendapatkan solusi dalam menangani virus yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa kami. Kami memohon Tuhan yang berkuasa atas kehidupan pemerintahan kami, bahkan semua masyarakat Indonesia. Engkau Tuhan yang memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga sakit penyakit tidak mampu menyerang bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan
menjadi bagian bangsa kami. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan, bentengi dengan malaikat sorgawi. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah terjangkit sakit penyakit virus corona pada saat ini, baik yang sedang dirawat maupun yang belum terdeteksi pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur-Mu. Engkau Tuhan sembuhkan mereka. Engkau Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk tim medis, para dokter, suster yang sedang berjuang menangani saudara-saudara kami pada saat ini. Tuhan, berikan kekuatan bagi tim medis pada saat ini. Engkau Tuhan yang melindungi juga mereka, pelihara kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan kekuatan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami pada saat ini. Jamah bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, biarlah berkat Tuhan tercurah atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus. Kami sungguh yakin apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan pasti menjawab dan memberikannya bagi kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang layak disembah. Dia adalah Yesus penyelamat kita. Kita naikkan pujian ini. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersorak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang termulia, teragung, terkasih, yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sebab Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan pengagungan dari kami. Kami bersyukur atas kesempatan ini berada dalam hadirat Tuhan. Dalam situasi kami, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami bersyukur atas kesempatan berada dalam hadirat Tuhan bersama pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau bersemayam dan bertata di atas pujian kami. Saat yang tepat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Shalom, apa kabar? Dahsyat luar biasa, amin. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, sanggup menolong dan menyertai kita dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan walaupun via live streaming. Dan ini adalah satu kesempatan memanfaatkan high-tech yang kita miliki di zaman kita ini. Ini adalah hikmat Tuhan yang dapat kita gunakan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Tema kita pada minggu hari ini beriman dan berhikmat. Beriman dan berhikmat. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita minggu ini adalah beriman dan berhikmat. Saat ini dunia sedang digoncang oleh pandemi COVID-19, coronavirus. Situasi ini membuat manusia di seluruh dunia mulai panik, cemas, dan bahkan ketakutan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan manusia di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia hari ini, juga mulai ketakutan? Apa yang sebenarnya ditakutkan? Apakah virus corona itukah yang ditakutkan? Bukankah virus itu terlalu kecil? Bahkan dengan ukuran yang sangat kecil tidak dapat terlihat oleh kasat mata. Hanya dengan alat yang khusus dapat melihat virus yang paling kecil ini. Tapi begitu menakutkan banyak orang, membuat banyak orang panik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau mau jujur sebenarnya apa yang kita takutkan? Saya yakin kalau itu terlalu kecil, mengapa harus ditakutkan? Tapi yang kita takutkan adalah dampak dari virusnya, bukan? Bukankah dampak dari virusnya itu sangat-sangat berbahaya? Ia dapat menyebabkan kematian, dan kita mendengarkan banyak informasi di beberapa negara di dunia yang sedang mengalami korban banyak sekali. Dan itu karena virus corona ini. Dan kematian itulah yang sebenarnya yang membuat saya dan saudara takut. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberitahu kepada kita semua bahwa tanpa virus corona pun kematian pasti datang. Tidak harus dengan virus corona, tetapi kalau Tuhan sudah waktu bagi Tuhan untuk memanggil masing-masing kita, tidak usah dengan virus, kita pasti akan mati juga. Itu sebabnya momen saat ini memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk belajar firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kita melihat bahwa penting sekali untuk mempersiapkan diri, untuk menyiapkan diri kita masing-masing menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dunia. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa menjelang kedatangannya kedua akan timbul berbagai macam kesukaran, termasuk perang-perang, kelaparan, dan kemudian penyakit-penyakit sampar dalam Lukas 21 ayat 11. Dan itu yang sedang terjadi. Kita bersyukur bahwa kalau ini terjadi, apa yang dikatakan oleh Alkitab kita adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ini bukan sebuah nubuatan yang bohong, tetapi sesuatu kebenaran yang pasti akan dikenapi. Kita percaya bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci kita, Alkitab, akan tergenapi. Maka saat yang penting bagi saya dan saudara untuk bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Penting juga kita menjaga kebersihan dan berhikmat, supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya selama Tuhan memberikan kita kesempatan hidup dalam dunia ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini, dan bagaimana kita berhikmat dalam hidup kita yang sementara dalam dunia ini. Menghadapi COVID-19 saat ini, di antara orang percaya juga banyak kepanikan yang luar biasa, bingung menentukan sikap dan tindakan yang tepat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kelompok yang menganggap beribadah di rumah seperti ini dianggap tandanya orang tidak beriman. Katanya lebih takut virus daripada takut kepada Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada juga sementara kelompok lain yang merasa diri berhikmat, maka menganggap orang-orang yang kekeh beribadah di gedung hari ini adalah betul-betul tidak berhikmat.
lalu melakukan aksi social distancing yang berlebihan, ya, takut keluar kamar. Semua orang dicurigai, batu sedikit sudah dicurigai, ya. Lama-lama paranoid juga Bapak Ibu ya. Nah, ada yang memborong sembako, ada yang menggudangkannya, ada yang memborong masker, borong cairan sanitizer, borong yang lain-lainnya. Ini aksi berhikmat atau sedang ketakutan? Hikmat dengan ketakutan. Saudara kasih oleh Tuhan, kategori saudara ada di kelompok yang mana? Bagian firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa orang beriman harus hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17b berkata demikian, bahwa orang iman harus hidup oleh percayanya. Iman dan hikmat dalam kitab suci tidak bertentangan, karena kedua hal ini merupakan karunia Tuhan. Artinya bahwa iman dan hikmat bersumber dari sumber yang sama, yaitu sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang mengurniakan iman dan juga mengaruniakan hikmat kepada saya dan saudara, agar kita hidup berkenan kepadanya sepanjang hidup kita di dunia ini. Kepanikan karena ketakutan disebabkan karena kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketidakpedulian terhadap situasi saat ini karena alasan iman yang teguh, itu juga merupakan tanda orang kurang berhikmat. Saudara kasih oleh Tuhan, dalam satu kejadian peristiwa, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Yesus menyaksikan para murid-muridnya panik diterjang oleh badai angin, karena perahu mereka terombang-ambing oleh badai yang begitu besar. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa dalam kisah itu sampai Yesus datang berjalan di atas air dan menemui mereka. Kepanikan yang begitu sangat membawa pemahaman mereka tentang Yesus itu terbalik, saudara-saudara. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah hantu. Jadi dalam kondisi panik, Tuhan yang datang, tapi kita berpikir hantu yang datang. Ini yang dialami oleh para murid pada saat itu karena kepanikan mereka. Nah, saudara, di sini kita butuh iman. Apa itu iman? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya bahwa di tengah-tengah keadaan yang sukar saat ini, yang situasi pandemi virus corona ini ada waktunya nanti akan berakhir. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kita perlu percaya akan kuasa Tuhan. Kita sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong saya dan saudara. Beriman berarti percaya kepada kuasa Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan bagi hidup di dunia ini dan juga bagi hidup yang akan datang. Satu-satunya yang kita andalkan, yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang, dalam kehidupan yang kekal. Pandemi COVID-19 tidak perlu kita takutkan. Kenapa? Kita pegang janji Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bagi setiap orang yang percaya, Tuhan janjikan sebuah perlindungan. Mazmur 91, meskipun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kanan, Tuhan akan menjadi sumber perlindungan bagimu. Engkau tidak perlu takut terhadap kedadasan malam. Engkau tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang sedang mewabah saat ini. Tuhan tempat perlindungan saya dan saudara. Ia akan memberikan perlindungannya bagi kita semua. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan janji Tuhan ini, bahwa kita perlu tetap percaya kepada Tuhan. Allah sanggup menolong dan melindungi saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Tuhan yang menjanjikan firman Tuhan ini, saudara dan saya tidak perlu meragukannya. Karena Allah yang mengatakannya adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup melakukan apa yang diperintahkannya. Dalam firman Tuhan ini merupakan dianggap sebagai sebuah pencobaan.
Firman Tuhan dalam Yakobus ayat yang ketiga bahwa ini merupakan ujian iman. Dikatakan dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di zaman anak-anak Tuhan pertama adalah ujian iman mereka, adalah tantangan karena mereka dikejar-kejar dan dianiaya. Kesulitan hidup karena kesukaran dan kemiskinan. Bahkan situasi politik di wilayah mereka saat itu yang membuat mereka bisa saja panik dan ketakutan. Saat ini yang membuat kita panik dan ketakutan bukan hal apa, tetapi virus yang sedang menyebar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini Tuhan izinkan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Situasi saat ini adalah kesempatan saudara-saudara untuk belajar. Belajar untuk beriman kepada Tuhan. Belajar mempersiapkan diri kembali untuk menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Dan belajar juga untuk berhikmat. Bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Apakah kita perlu diam-diam saja pasif, atau kita perlu ambil bagian dalam pencegahan dan pemutusan rantai penularan dari virus ini. Ini adalah bagian yang harus kita kerjakan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, iman memerlukan ujian-ujian, memerlukan latihan-latihan yang terus-menerus. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita anggap sebagai ujian iman bagi kita. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat dan semakin dewasa. Ternyata tanpa kesukaran dewasa, iman itu tidak akan menjadi dewasa. Melalui kesukaran, melalui pergumulan, melalui kesulitan-kesulitan hidup, Allah mengizinkan orang percaya mengalami semuanya itu. Tetapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi mereka, karena Tuhan akan membawa mereka kepada iman yang sempurna, iman yang semakin dewasa. Orang beriman tidak bebas dari tanggung jawab. Ikut serta melakukan social distancing yang digerakkan oleh pemerintah sebagai langkah-langkah pencegahan dan upaya pengendalian virus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup sebagai orang beriman di dunia tidak lepas dari tanggung jawab untuk memberikan kesaksian bagi dunia. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saatnya kita memahami iman yang sejati, bahwa di tengah dunia ini kita hidup dan kita juga sebagai orang beriman. Nah, sebagai orang beriman, kita harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa peran kita. Tuhan mengasihi bangsa kita, dan Tuhan memakai saya dan saudara untuk mengambil bagian bagi keselamatan bangsa ini, dan ikut berperan serta untuk membuat bangsa kita sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita, bagaimana kita harus hidup menurut kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di beberapa tempat selain Wuhan dan Cina, di mana virus corona memakan korban yang banyak, adalah karena tidak merespon secara cepat himbauan dari pemerintah supaya mereka melakukan social distance. Nah, ada pula yang mengandalkan iman dan tidak mau berobat. Tuhan mengaruniakan hikmat kepada saya dan saudara, kepada para dokter untuk mengobati para pasien. Tuhan juga mengaruniakan hikmat kepada mereka, dan Tuhan memakai para medis untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyembuhkan orang. Maka dalam firman Tuhan ini dianjurkan kepada kita, bagi yang kurang hikmat, mintalah hikmat supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan bisa menjadi penyambung daripada penularan kalau dia tidak melakukan social distancing saat ini. Itu sebabnya maka pemerintah telah memberikan himbauan bagi saya dan saudara, supaya kita dapat menjaga jarak kepada beberapa orang, terlebih bagi mereka yang sakit, tapi kita tetap mengasihi mereka. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini bagian yang akan kita lakukan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hikmat dari Tuhan juga.
yang dikaruniakan kepada mereka untuk menggerakkan seluruh masyarakat. Bagaimana setiap masyarakat boleh berperan, termasuk gereja Tuhan. Dan saya dan saudara di gereja lokal GKSIA Jakarta ikut menanggulangi pandemi virus saat ini untuk mendukung pemerintah sebagai upaya memutus rantai penularan. Sehingga dengan demikian maka dalam waktu yang tidak lama lagi virus ini akan tertanggulangi. Jangan takut saudara yang kasih oleh Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan bahwa Ia adalah Tuhan yang maha besar. Ia punya kuasa yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak seorang pun ada yang merebut mereka dari tanganku. Ini sebuah jaminan dari Tuhan Yesus bahwa Ia akan menolong dan melindungi kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi ingat bahwa kita harus beriman kepada Tuhan dan juga berhikmat. Iman yang sejati akan nyata dalam tindakan-tindakan kita setiap hari. Dan ini membuktikan bahwa sungguh hikmat dari Tuhan yang telah memberkati saya dan saudara. Satu kejadian dalam 2 Raja-Raja pasal 6, seorang Nabi Elisa dan bujangnya. Kisahnya adalah Aram hendak menyerbu Israel. Lalu dalam suatu hari yang menjadi targetnya adalah Nabi Elisa akan ditangkap, saudara-saudara. Tapi kemudian pada pagi hari Elisa menyuruh bujangnya untuk melihat keluar, dan dia melihat di balik gunung dipenuhi dengan tentara Aram yang begitu besar jumlahnya. Lalu dia sangat ketakutan. Lalu bujang Elisa itu berkata kepada Elisa, "Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Lalu Elisa berkata kepadanya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada jumlah mereka." Tapi ketakutan si bujang ini semakin menjadi-jadi. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bukakan mata rohaninya, bukakan matanya, supaya ia melihat tentara sorgawi yang lebih banyak dari jumlah tentara Aram itu." Lalu kemudian Tuhan membukakan mata bujangnya ini, mata rohani. Lalu dia melihat tentara yang menyertai Elisa itu lebih banyak jumlahnya daripada tentara Aram saat itu. Lalu Elisa kemudian berdoa kepada Tuhan, karena tentara Aram semakin mendekat dan semakin dekat dengan tempat dia tinggal. Lalu kemudian Elisa berdoa, "Tuhan, butakan semua mata orang-orang ini." Lalu saat itu mereka tidak mengenali Elisa. Bahkan mereka minta petunjuk. Elisa memberikan petunjuk kepada mereka bahwa orang yang kamu cari bukan di sini, tapi aku akan menunjukkan kepada kamu. Lalu Elisa menuntun tentara Aram yang jumlahnya besar ini ke kota Samaria. Ketika mereka sadar tentara Aram ini justru melihat bahwa, loh, kenapa kita ada di kota Samaria? Ini keajaiban yang Tuhan buat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman yang teguh membuat kita akan dapat melihat hal-hal keajaiban Tuhan. Maka perlu beriman kepada Tuhan. Lalu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya kisah ini, bahwa iman dan hikmat itu di sini bekerja bersama-sama. Kita melihat tindakan Elisa kemudian, lalu melihat bahwa orang-orang tentara Aram ini sudah terkepung di kota Samaria. Lalu Raja Israel berkata kepada Elisa, "Bapak, apakah aku bunuh mereka semua?" Elisa bilang, "Tidak, jangan. Tapi siapkan makan untuk mereka." Wah, luar biasa ya. Orang yang hendak membunuh dikasih makan. Ya nggak apa-apa, ini hikmat dari Tuhan. Tujuannya apa? Ada tujuannya, yaitu bahwa setelah mereka makan dan minum, kata Elisa, nanti mereka akan pulang ke tuannya, dan mereka akan memberitahukan apa yang sedang mereka alami di wilayah Israel. Lalu betul, setelah mereka makan puas, orang-orang ini pergi ke Raja Arab, ke tuan mereka, dan dikatakan pada ayat 23, sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram yang datang
memasuki negeri Israel. Ini hikmat yang dikaruniakan Elisa, yang dikaruniakan Tuhan kepada Elisa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita tetap beriman. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi virus corona, tapi kita perlu berhikmat sebagai orang yang beriman. Kita perlu bertanggung jawab, ikut serta mendukung pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi virus yang sedang berkembang saat ini. Bagi kita yang lemah, segera pergi ke para medis. Tuhan telah mengaruniakan hikmat kepada para medis untuk dapat menolong orang-orang yang terjangkit. Oleh sebab itu, saudara, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai saya dan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami, memberikan kami ketenangan bahwa di tengah-tengah keadaan yang saat ini, keadaan yang genting di wilayah kami saat ini, kami tidak perlu takut dan gentar. Kami tahu bahwa Allah sanggup akan memelihara dan menolong kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan, bila firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan kesaksian kehidupan kami sebagai orang-orang percaya akan menjadi berkat bagi bangsa kami dan banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman dan berhikmat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Minggu ini adalah di gereja bangunan, maka kantong persembahan merah itu adalah persembahan umum dan kantong biru diperuntukkan untuk pembangunan. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kantong kolektor diedarkan. Kita naikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng. Bahwa Tuhan juga
Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberi. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menikmati berkat-Mu, dan kami juga boleh berlimpah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa tangan Tuhan memegang tangan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan sendiri. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita dapat jalan sendiri tanpa Roh. Biarlah kita naikkan pujian. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan
oleh anugerah Tuhan bagi kami boleh memberikan persembahan-persembahan kami. Baik persembahan yang kami berikan pada minggu ini maupun pada minggu yang lalu, baik persepuluhan, persembahan syukur, janji iman, dan persembahan-persembahan lainnya. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka dalam rumah tangga dan juga dalam keluarga mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau memberkati setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu depan ini. Anugerahkan kepada mereka kekuatan dan kesehatan supaya mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan seiring dengan usia mereka yang bertambah. Anugerahkan berkat-Mu Tuhan. Demikian juga untuk seluruh jemaat. Anugerahkan berkat kekebalan tubuh bagi kami semua supaya kami terlindungi dari setiap virus yang sedang mewabah saat ini. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami hari ini dalam ibadah ini. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Pakai hamba-hamba-Mu lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami memohon pertolongan Tuhan. Engkau lindungi dan jagai kami dalam beberapa waktu ke depan. Kami akan belajar untuk tenang di rumah, dan kami berdoa Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan untuk menyesuaikan diri dalam situasi ini. Berkati rumah tangga kami, berkati seluruh usaha kami, pekerjaan kami, dan berkati juga anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan selanjutnya seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sejahtera, ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat disilakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pemberitahuan kepada seluruh jemaat. Kita bersyukur untuk pelaksanaan kegiatan ibadah live streaming hari ini terhubung dengan keadaan kita di wilayah kita. Jabodetabek sedang mengalami wabah penyebaran virus sakit. Oleh karena itu, maka untuk minggu ini tanggal 22 Maret hari ini dan minggu tanggal 29 Maret minggu depan kita akan mengadakan ibadah live streaming lagi, ya, supaya kita tidak ketemu dalam sebuah ruangan, dan kita mulai pada jam 9. Bapak Ibu, tadi agak sedikit terlambat oleh karena cuaca di wilayah kita sedang hujan deras dan beberapa hal yang belum siap. Nah, kami majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat, dan beberapa pemberitahuan. Kita tetap melakukan social distancing, menjaga jarak 100 cm untuk menghindari kerumunan orang, lalu bersalaman dengan bersentuhan, lalu menjaga kebersihan diri, dan juga sering-sering cuci tangan, lalu hindari pertemuan orang banyak. Jika tidak ada yang terlalu penting dan mendesak, tidak usah keluar rumah, tetap saja di dalam rumah bersama dengan anak-anak. Sekaligus juga kami memberitahukan bahwa selama 1 minggu ke depan, kegiatan kategorial kita akan tiadakan untuk sementara. Kita tidak takut, tapi kita perlu mengambil bagian sebagai tanggung jawab orang percaya untuk mendukung pemerintah untuk menanggulangi virus yang sedang mewabah saat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.